Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pascal Halilintar, NPM 24118616. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang praktikum elektronika dasar. Yang pertama, ada pengertian elektronika. Nah, elektronika ini adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik. Nah, elektronika ini terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama komponen pasif dan komponen aktif. Nah, sebelum masuk ke pembahasan elektronika, bedanya elektronika itu sama elektronik. Kalau elektronika itu adalah ilmunya yang mempelajari. Nah, sedangkan elektronik yaitu alatnya. Kita lanjut masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama ada komponen pasif. Komponen pasif itu dalam pengoperasian itu tidak memerlukan sumber tegangan dan sumber arus tersendiri. Nah, contohnya kayak resistor, kapasitor, transformator, dan relay. Yang pertama ada resistor. Nah, resistor ini dia berfungsi untuk menghambat arus listrik. Nah, resistor ini dia simbolnya itu R. Dan satuannya itu adalah ohm. Nah, yang pertama resistor tetap. Nah, resistor tetap ini nilai hambatannya itu tetap, dia nggak berubah-ubah. Nah, ini buat simbol si resistornya itu. Dan ini ada gambar dari si resistor. Nah, di resistor ini terdapat gelang-gelang warna. Gelang-gelang warna ini mempunyai nilai-nilai tersendiri. Kita langsung masuk ke. Nah, ini ada tabel dari gelang warna resistor. Gelang warnanya itu terdiri dari hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, dan tak berwarna. Nilainya itu dimulai dari 0, yaitu punya si hitam. Nah, sampai si putih nilainya 9. Nah, gelang satu ini dia sebagai puluhan. Sedangkan gelang 2 dia sebagai satuan. Gelang ketiga dia sebagai pengkali atau pangkat. Nah, sedangkan gelang keempat dia untuk toleransi. Untuk supaya mudah menghafalnya, di sini kita singkat aja dari hitam jadi hi, coklat jadi co, me jadi m, orange jadi o, kuning jadi k, jadi hicomok. Terus hijau jadi hi, biru jadi bi, ungu jadi u, abu-abu jadi a, dan putih jadi p. Nah, jadi dibacanya hicomok, hibi, uap untuk mempermudah kita menghafal tabel warna resistor. Untuk cara menghitung resistor terdapat di video. Nah, di sini ada contoh soal dari untuk menghitung resistor. Di sini contoh soalnya ada warna coklat, hitam, merah, dan emas. Nah, di sini gelang warna coklat itu dia mempunyai nilai 1. Nah, 1 ini dia sebagai satuan. Terus kemudian ada hitam. Hitam ini dia mempunyai nilai 0. Dia sebagai puluhan. Setelah itu ada merah. Merah ini dia sebagai pengkali, yaitu 2. Jadi 10 pangkat 2.
Nah, setelah itu ada nilai toleransinya. Emas itu punya nilai 5%. Setelah udah kita menentukan nilai-nilai dari gelangnya, kita menghitung nilai resistansinya. Nah, sini coklat dan hitam dikali sama pengkalinya itu 2, jadi 10 pangkat 2. Setelah itu sepuluh dikali 100 sama dengan 1000 plus minus 5%. Nah, jadi nilai resistansi untuk gelang warna coklat, hitam, merah, dan emas itu 1000 plus minus 5%. Nah, setelah itu kita cari nilai range-nya atau nilai toleransi. Nah, cara mencari nilai toleransi itu dengan cara dikali sama si toleransinya. Berarti dicoret jadi 50. Nah, setelah kita sudah menemukan nilai toleransinya, kita cari max dan minnya, yaitu dengan cara menentukan max. Kalau max berarti kita tambah nilai toleransi, nilai resistansinya yaitu 1000 ditambah nilai toleransi. Berarti nilai max dia untuk si coklat, hitam, merah, emas yaitu 1050. Sedangkan untuk nilai minnya itu kita kurangin 1000 sama dengan, nah kalau udah dapat max dan minnya, kita tentuin range-nya. Yaitu dari yang terkecil, dari min sampai udah ditemuin range. Selanjutnya fungsi lain resistor. Dia bisa disusun secara seri dan disusun secara paralel. Untuk penjelasan seri sama paralel bisa kita lihat di video. Selanjutnya ada fungsi resistor bila disusun secara seri. Nah, ini ada gambar resistornya. Resistornya itu 12 volt, R1-nya R1, R2 sama R3 itu 1 ohm. Kemudian ground-nya itu 6 volt atau Vmin. Pertama-tama kita tentuin dulu R totalnya dulu. Cara menentukan R total buat seri itu kita tinggal jumlahin. Nah, karena sini satu semua, jadi R1-nya 1. Jadi buat R totalnya itu 3 ohm. Setelah kita udah dapat R totalnya, kita tentuin delta V-nya. Cara delta V itu sama dengan tegangan plus dikurang tegangan min, yaitu 12 dikurang
sama 6. Nah, sama dengan dapat 6 volt. Nah, setelah itu baru kita menentukan si VA sama VB-nya. Nah, cara kita mencari tahu VA sama VB itu R yang belum dilalui per R total kali delta V. Nah, untuk yang VA ini kan yang R yang belum dilalui itu R2 sama R3 belum dilalui. Jadi R yang belum dilalui itu R2 ditambah R3 per R total sama dikali delta V. Kemudian R2 nya 1 ohm ditambah 1 ohm, R totalnya itu tadi di sini berarti 3 kali delta V. Jadi delta V nya itu dia 6 volt. Jadi 2/3 berarti 6 volt. Sama aja 12 kali 3 yaitu dapat 4 volt. Kenapa volt? Karena kita mencari tegangan. Selanjutnya kita mau mencari VB. Nah, VB ini R yang belum dilaluinya itu cuma R3. Berarti R3 R sama dengan dikali delta V. Nah, setelah itu R3 nya 1, R totalnya 3 dikali 6 sama dengan 6/3 yaitu 2 volt. Berarti buat tegangan VB nya dia itu sebesar 2 volt. Selanjutnya fungsi resistor bila kita susun secara paralel. Sama kayak yang seri tadi, pertama-tama kita tentuin R totalnya dulu. Nah, cara mencari R total itu rumusnya 1 per R1 dan RF selanjutnya. Nah, karena di sini cuma pakai 2 resistor, berarti totalnya itu 1/2 ditambah 1/4 jadi hasil dari R totalnya itu 3/4. Nah, karena paralel kita balikin jadi 4/3 gitu. Setelah itu kita tentuin yang dicari I. Nah, cara mencari I itu berarti V per R. Nah, V nya ini kan udah ketemu nih 12 volt. Berarti tinggal kita masukin aja 12/4/3. Nah, karena ini dibagi, jadi kita balik kan namanya kayak gini 3. Nah, kalau pembagian kan kita balik, jadi 12 dikali 3/4. Jadi hasilnya 36/4. Hasilnya 9. Karena ini bicaranya I atau volt arus, jadi satuannya ampere. Begitu. Setelah itu kita mencari I1 dan I2. Berarti
I1 sama dengan, nah I1 itu cuma ngelewatin si R1, berarti V per R1. Jadi hasilnya 12 per R1 nya itu 2, hasilnya 6 ampere. Nah, sedangkan buat mencari I2, ya I2 itu cuma ngeliatin R2 kan 4 volt. Berarti 4 per R2. Jadi hasilnya 12 dibagi 4 sama dengan 3 ampere. Nah, kita tentuin nih kalau misalkan I1 ditambah I2 hasilnya sama kayak I total atau enggak. Jadi I total sama dengan I1 plus I2, berarti 6 ampere plus 3 ampere. Nah, hasilnya sama 9 ampere. Nah, selanjutnya ada resistor tidak tetap atau nilai hambatannya itu dapat diubah-ubah. Nah, jenisnya itu ada trimpot dan potensiometer. Nah, ini ada lambang si potensio. Dan ini ada si potensionya itu. Nah, potensiometer ini nilai hambatannya itu bisa diubah-ubah dengan cara kita memutar porosnya menggunakan tangan. Nah, ini porosnya. Kemudian ada trimpot. Nah, trimpot ini cara merubah resistansinya itu dia menggunakan obeng. Nah, kalau potensio tadi kan dia bisa menggunakan tangan. Nah, sedangkan ini kita harus menggunakan obeng. Nah, ini ada simbolnya. Yang kedua dari komponen pasif itu ada kapasitor. Nah, kapasitor itu suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik atau energi listrik. Nah, kapasitor juga dibagi menjadi kapasitor tetap. Nah, kapasitor yang nilai kapasitasnya tetap. Nah, ini ada simbolnya. Simbol dari kapasitor. Nah, ada kapasitor tidak tetap. Yang nilai kapasitasnya itu dapat diubah. Ada kapasitor trimer. Ini simbolnya. Nah, kapasitor trimer ini dia sama kayak trimpot. Bisa diubah-ubah menggunakan obeng. Kemudian ada kapasitor parco. Dia sama kayak potensio. Diubah-ubahnya bisa menggunakan tangan. Nah, di sini ada perhitungan kapasitor. Untuk penjelasan perhitungan kapasitor bisa dilihat di video berikut. Nah, tadi kita udah menghitung nilai si resistor. Sekarang kita cara menghitung nilai si kapasitor. Di sini misal ada di resistor itu nilai 103. Nah, 1 ini dia sebagai nilai satuan. Terus 0 sebagai nilai puluhan. 3 sebagai pengkali atau pangkat. Nah, setelah itu kita cari nilainya 1, 0 dikali 10 pangkat 3. Nah, karena satuan si kapasitor itu picofarad, jadi kita tambahin picofarad itu sama aja pangkat min 12. Berarti 10 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 12. Kita sederhanain. Jadinya 10 dikali 10 pangkat min 9. Nah, berarti hasilnya itu sama aja. Kalau min 9 itu nano, 10 nano farad.
Nah, yang ketiga dari komponen pasif itu ada transformator. Trafo ini bekerja berdasarkan sistem perubahan gaya medan listrik yang dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC. Ini ada simbolnya. Nah, jenis-jenis trafo ini ada step up, yaitu berfungsi untuk menaikkan tegangan, atau nilai lilitan primer lebih kecil dari nilai lilitan sekunder. Yang kedua ada step down. Step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Nah, rumusnya tegangan primer lebih besar dari lilitan primer lebih kecil dari jumlah lilitan sekunder. Nah, rumus trafo ini ada tegangan si primer per tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan primer per lilitan sekunder kuat arus sekunder kuat arus primer. Seperti ini. Selanjutnya ada relay. Nah, relay ini adalah saklar elektrik yang bekerja berdasarkan medan magnet. Jadi relay ini seperti switch. Switch mekanik akan bergerak jika ada arus listrik yang mengalir melalui lilitan. Nah, susunan kontak pada relay itu ada normally open atau kita singkat NO. Kemudian ada normally close. Nah, normally close ini kita singkat sebagai NC. Dia akan membuka bila kita aliri arus listrik, sedangkan NO dia bakal menutup kalau kita aliri arus listrik. Kemudian ada changeover. Nah, changeover ini relay ini memiliki kontak tengah yang akan melepaskan diri dan membuat kontak lain berhubungan. Nah, dia ini sebagai ground nih, pin 1. Pin 1 ini sebagai VCC. Pin 2 sebagai ground. Nah, sedangkan ini pin 4. Pin 4 itu sebagai CO. Pin 3 sebagai NO. Dan pin 5 sebagai NC. Ini simbol relay. Selanjutnya ada komponen aktif. Nah, komponen aktif ini dalam pengoperasiannya memerlukan sumber tegangan dan sumber arus tersendiri. Contohnya dioda, transistor, tiristor, dan transducer. Nah, pertama ada dioda. Dioda ini merupakan suatu semikonduktor yang hanya dapat mengantar arus listrik dan tegangan pada satu arah saja. Dioda ini terdiri dari yang pertama dioda kontak titik. Nah, dioda ini dipergunakan untuk mengubah frekuensi tinggi menjadi frekuensi rendah. Ini ada simbol dari dioda kontak titik. Nah, A ini dia anoda dan K adalah katoda. Nah, selanjutnya yang kedua dari dioda itu ada dioda hubungan. Nah, dioda ini biasa digunakan untuk mengarahkan arus. Nah, simbol dioda ini sama dengan dioda kontak titik. Berarti dioda hubungan ini simbolnya sama kayak ini. Selanjutnya ada dioda Zener. Nah, dioda Zener ini digunakan untuk pembatas tegangan. Nah, simbolnya ada dia kayak ada huruf kayak Z terbalik kayak gitu. Selanjutnya ada dioda LED atau LED itu singkatan dari light emitting dioda. Nah, dioda ini mengeluarkan cahaya bila diberi tegangan sebesar 1,8 volt dengan arus 1,5 mA. Nah, ini simbolnya. Nah, kalau dioda LED simbolnya itu kayak ada tanda panah ke atas. Kita lanjut ke transistor. Nah, transistor ini sebuah komponen elektronika
yang biasanya difungsikan sebagai saklar elektronik, sebagai penguat, dan lain-lain. Nah, transistor ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada transistor unipolar dan transistor bipolar. Nah, yang pertama dari transistor unipolar. Transistor unipolar adalah transistor yang hanya memiliki satu buah persambungan kutub. Contohnya transistor unipolar adalah JFET dan MOSFET. Nah, JFET ini junction field effect transistor. Simbolnya kayak gini untuk JFET kanal N. Dan yang ini untuk JFET kanal P. Kemudian ada MOSFET atau metal oxide field effect transistor. Nah, ini buat MOSFET kanal N, buat MOSFET kanal P simbolnya. Kemudian ada transistor bipolar. Nah, transistor bipolar ini dia memiliki dua persambungan kutub. Dia umumnya memiliki 3 kaki. Yang pertama ada basis, emitter, dan kolektor. Nah, transistor bipolar juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada NPN atau negatif, positif, negatif. Yang kedua ada PNP atau positif, negatif, positif. Nah, kondisi transistor NPN ini dia ada saturasi jika tegangan dari di kaki basis, ini kaki basis nih, lebih besar dari tegangan di kaki emitter, maka kuat arus di kaki kolektor bisa mengalir ke kaki emitter. Nah, selanjutnya ada cut off, yaitu tegangan di kaki basis lebih kecil sama dengan tegangan di kaki emitter, maka kuat arus di si kaki kolektor dia nggak bisa mengalir ke kaki emitter. Nah, ini ada simbol NPN-nya. Sedangkan untuk PNP atau positif negatif positif, kondisi transistornya itu saturasi dia kebalikannya dari si NPN. Kalau misalkan tegangan di kaki basisnya lebih kecil dari tegangan di kaki emitter, maka kuat arus di kaki emitter dia bisa mengalir ke kaki kolektor. Nah, sedangkan cut off bila tegangan di basis lebih besar atau sama dengan tegangan di kaki emitter, maka kuat arus di kaki emitter ini nggak bisa masuk ke kaki kolektor. Nah, ini simbol buat transistor PNP. Selanjutnya ada rumus penguatan transistor. Yang pertama ada alfa DC, adalah suatu transistor menunjukkan bagaimana dekatnya harga kedua arus tersebut. Nah, rumusnya alfa DC sama dengan kuat arus di kolektor per kuat arus di emitter. Terus ada beta DC. Nah, beta DC ini rumusnya kuat arus di kolektor per kuat arus di basis. Terus ada hubungan nih antara alfa DC dengan beta DC. Jika kita mau mencari tegangan di kaki emitter, maka kuat arus di kolektor ditambah kuat arus di basis. Kayak gini. Nah, terus dengan dibaginya IC, maka IE per IC sama dengan 1 plus kuat arus di basis per kuat arus di kolektor. Nah, atau 1 per alfa DC. Alfa DC kan rumusnya ini nih. Sama dengan 1 plus 1 per beta DC. Nah, rumusnya ini. Kalau misalkan dengan aljabar, kita dapat menyusun persamaan menjadi berikut. Nih, kalau alfa DC sama dengan beta DC per beta DC plus 1. Kemudian ada sensor. Nah, komponen elektronika yang dapat mengubah sensor adalah komponen elektronika yang dapat mengubah suatu besaran fisis ke besaran listrik. Nah, hubungan transducer dengan sensor itu bisa kita
gambarkan dengan diagram Venn. Nah, di sini ada transducer. Kemudian di dalamnya ada sensor. Maksud dari dari diagram Venn ini, jadi sensor itu termasuk transducer. Tapi nggak transducer nggak termasuk sensor. Nggak semua transducer itu adalah sensor. Seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke OP-AMP atau OP-M. OP-M ini adalah operational amplifier, merupakan suatu solid state atau integrated circuit IC yang mampu mengindra dan memperkuat sinyal masukan AC atau DC. Nah, di sini terdapat pin-pin dari op-amp. Di sini pin 1 sebagai offset 0. Offset 0. Nah, offset 0 ini terdapat di pin 1 dan pin 5. Offset 0 ini dia berfungsi atas masukan input yang diberikan untuk mengembalikan tegangan output ke posisi 0. Kemudian pin 2 itu sebagai inverting. Nah, inverting ini disebut juga inputan pembalik, di mana output yang dihasilkan itu berlawanan dengan input. Sedangkan pin 3 dia non-inverting. Kalau non-inverting itu dia inputan tak membalik, di mana output yang dihasilkan sama dengan input. Kemudian di pin 4 itu ada min VCC. Nah, min VCC ini tegangan catur negatif untuk pengaktifan OP-AMP. Selanjutnya, pin 6 itu sebagai output. Output ini terminal untuk keluaran dari op-amp. Selanjutnya, pin 7 plus VCC, yaitu tegangan catu positif untuk pengaktifan OP-AMP. Nah, kalau kan pin 4 itu dia catu negatif, sedangkan pin 7 itu catu positif. Nah, 8 ini dia NC atau no connection. Jadi untuk memperkokoh op-amp ini doang. Kan kalau misalkan cuma 7 pin, dia pasti nggak seimbang. Jadi ditambahin pin 8 buat memperkokoh. Selanjutnya ada karakteristik op-amp. Nah, yang pertama, penguatan tegangannya itu tak berhingga. Yang kedua, impedansi input tak berhingga. Kemudian bandwidth-nya mendekati tak hingga. Dengan demikian, delay time-nya hampir tak ada. Terus, impedansi output-nya kecil sekali. Kemudian Vout 0 jika Vin-nya sama dengan 0. Terus ada sifat-sifat op-amp, yaitu tegangan A sama dengan tegangan B, kuat arus A sama dengan kuat arus B sama dengan 0. Kuat arus IC-nya, IC-nya besarnya tidak tentu. Nah, ini ada modus penguat pada op-amp. Yang pertama ada modus loop terbuka. Nah, ini ada gambar rangkaiannya. Inverting, non-inverting, min plus Vout. Nah, penguatan ini mempunyai AV sama dengan max. Vout sama dengan VB dikurang VA plus minus 90% dikali VCC. Nah, ini buat rumusnya. Misal ada soal VB-nya itu sama dengan 12 volt.
VA-nya itu 9 dan VCC-nya sama dengan 5 volt. Berarti tinggal kita ikutin yang di rumus. Jadi Vout itu sama dengan VB dikurang VA, berarti 12 dikurang 9 volt. Jadi tinggal 3 volt. Plus minus 90% dikali VCC. VCC itu 5%. 5 volt. Maaf. Jadi Vout-nya itu sama dengan 3 volt plus minus 4,5 volt. Seperti itu. Kemudian ada modus loop tertutup. Rangkaian ini mempunyai penguatan AV kurang dari max. Ini buat rangkaiannya. Gambar. Selanjutnya, yang ketiga ada penguat terkontrol. Ini buat gambar rangkaiannya. Nah, penguatan terkontrol ini mempunyai rumusnya AV sama dengan RF per Rin, atau Vout-nya sama dengan min RF per Rin dikali Vin. Kita coba misal Vin-nya itu sama dengan 12 volt. Kemudian Rin-nya itu sama dengan 10K. Kemudian RF-nya itu sama dengan 5K. Nah, tinggal kita masukin lagi Vout sama dengan min RF, berarti min 5 per Rin 10 dikali 12 sama dengan min 6 volt. Selanjutnya ada penguat suhu. Nah, penguat suhu ini rumusnya itu dari Vout sama dengan Vin atau AV sama dengan 1. Selanjutnya ada rangkaian dasar op-amp. Nah, yang pertama ada inverting amplifier. Pada rangkaian ini kita dapat mencari dengan menggunakan persamaan Kirchhoff 1. Kirchhoff 1 ini sama aja kayak arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Terus ada non-inverting amplifier. Pada sama seperti inverting amplifier, pada rangkaian ini juga dapat diturunkan dari hukum Kirchhoff 1. Nah, ini ada rumusnya. Buat non-inverting, nah yang ini untuk inverting amplifier. Selanjutnya ada voltage follower. Nah, pada voltage follower ini mempunyai output Vout sama dengan Vin, sebab rangkaian ini mengalami penguatan 1. Kemudian ada slew rate. Slew rate ini laju perubahan maksimal tegangan op-amp. Biasanya laju lentingan ini dinyatakan pada penguatan 1. Kemudian ada rangkaian summing circuit. Nah, rangkaian summing circuit ini merupakan rangkaian dasar dari komputer analog yang bekerja untuk menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini untuk gambar rangkaiannya. Nah, pada rangkaian ini input didapat dari kaki inverting, sehingga Vout sama dengan min RF per R1 dikali V1 ditambah RF per R2 dikali V2. Nah, apabila RF-nya sama kayak R1 sama R2, maka kita mendapatkan persamaan Vout sama dengan min V1 ditambah V2. Kemudian yang kedua ada scaling adder. Rangkaian ini mempunyai penguatan berskala. Ini untuk si
rangkaiannya. Nah, rumus outputnya adalah Vout sama dengan min RF per R1 dikali V1 ditambah RF per R2 dikali V2 ditambah RF per R3 dikali V3. Kemudian ada adder subtraktor. Nah, rangkaian adder subtraktor ini mempunyai input baik dari kaki inverting maupun kaki non-inverting. Sebelum menjumlahkan hasil outputnya, kita harus membandingkan dulu nih penguatan di kaki inverting dengan kaki non-inverting. Nah, apabila beda, kita harus menambahkan resistor beban pada input yang penguatannya kurang, sehingga kedua input mempunyai penguatan yang sama. Kemudian yang keempat ada direct adder. Nah, rangkaian ini mempunyai input pada kaki non-inverting dan syarat untuk rangkaian ini adalah RF sama dengan R1 sama dengan R2 atau semua resistornya bernilai sama. Nah, outputnya Vout sama dengan V1 ditambah V2. Selanjutnya ada komparator. Komparator ini digunakan untuk membandingkan dua buah tegangan yang masuk melalui dua terminal input op-amp. Nah, di sini rumusnya menggunakan modus loop terbuka. Jadi Vout sama dengan VB dikurang VA plus minus 90% dikali VCC. Sama kayak yang ini. Selanjutnya ada gerbang logika. Nah, gerbang logika ini suatu rangkaian logika dengan satu keluaran dan satu atau beberapa masukan. Sinyal keluaran hanya terjadi untuk kombinasi-kombinasi sinyal masukan tertentu. Logika 0 atau logika 1. Nah, gerbang logika ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gerbang logika dasar, yaitu AND, OR, dan NOT. Kemudian gerbang logika turunan, yaitu NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, ini kita bahas gerbang logika dasar dulu. Yang pertama ada gerbang AND. Nah, ini untuk simbol dari gerbang AND. Nah, simbol gerbang AND ini bisa dibilang juga sebagai perkalian atau titik. Nah, ini untuk truth table-nya. Jadi, misal ada dua inputan A dan B. Di sini inputan A itu 0, B itu 0. Maka outputnya itu bakal 0. Karena kayak dikali. 0 dikali 0 bakal 0. Sama kayak 0 dikali 1 sama dengan hasilnya 0. 1 dikali 0 sama dengan hasilnya 0. Dan 1 dikali 1 hasilnya bakal 1. Kemudian ada gerbang OR. Nah, gerbang OR ini disebut penjumlahan logika. Simbolnya itu plus. Ini untuk simbol gerbang OR. Kan tadi buat gerbang N itu dikali. Nah, ini tuh ditambah. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 sama 0 jadi 1. 1 ditambah 1 jadi 1. Kemudian gerbang NOT, yaitu gerbang kebalikan. Misal ada inputan 0, maka outputnya kebalikannya 1. Dan kalau misalkan ada input 1, maka kebalikannya 0. Ini untuk simbol dari gerbang NOT. Nah, selanjutnya ada gerbang NAND. Gerbang NAND ini merupakan suatu gerbang turunan. Nah, gerbang NAND ini operasi AND, kemudian dia dinotkan. Jadi misal 0 sama 0. Nah, tadi kan 0 sama 0 itu hasilnya 0. Nah, kemudian dinotkan jadi hasilnya itu 1. Sama 01 kan tadi di gerbang logika N itu hasilnya 0. Jadi dinotkan lagi jadi 1. Nah, sedangkan 11 tadi kan di gerbang N itu
hasilnya 1. Jadi kita notkan di 0. Jadi kebalikan dari gerbang si N. Gerbang NOR juga sama, dia hasilnya kebalikan dari gerbang si OR. Nah, ini ada simbolnya. Nah, di situ ada gerbang OR, terus ada bulatan di depannya. Dia truth table-nya itu kebalikan dari gerbang si OR. Kemudian ada gerbang XOR, atau bisa disebut juga parity ganjil. Nah, ini untuk simbolnya. Dia itu untuk menentukan outputnya kita bisa jumlahin sama kayak 0 sama 0 itu kan hasilnya genap, maka dia outputnya bakal 0. Sedangkan 0 sama 1, kalau 0 ditambah 1 dia hasilnya bakal 1 atau ganjil. Nah, maka logikanya itu 1. Sedangkan sama 1 0 juga nih, dia bakal 1. Nah, sedangkan 1 sama 1 dia bakal genap. Jadi output dari gerbang XOR itu bakal 0. Selanjutnya gerbang XNOR disebut parity genap. Nah, apabila jumlah masukannya genap, maka keluarnya logika 1, berarti kebalikan dari si XOR tadi. Dia kalau misalkan genap 0 sama 0 bakal ngeluarin hasil 1. Nah, kalau ganjil bakal 0, 1 0 bakal 0, 1 1 bakal 1. Ini untuk simbol dari XNOR. Selanjutnya ada penyederhanaan rangkaian logika. Nah, ini ada aljabar boolean. Pertama, ada hal hukum asosiatif, komutatif, distributif, abortif, teori De Morgan. Selanjutnya ada keymap. Nah, untuk penjelasan keymap bisa dilihat di video berikut. Selanjutnya ada contoh soal penyederhanaan keymap. Nah, di sini ada contoh soalnya itu Y sama dengan ABCD plus AB C aksen D plus AB aksen CD plus lagi AB C aksen D aksen plus AB aksen C D aksen plus AB C D aksen. Nah, di sini ditanyanya cara buat tabel keymap. Nah, ini tabel keymapnya kita buat seperti ini. Setelah itu kita tentuin nilai-nilai si tabel keymapnya ini dari si Y. Di sini kan yang pertama A B C D. Dan di sini A B C D, berarti di sini nilainya 1. Kemudian selanjutnya A B C aksen D, berarti di sini kita dikasih nilai 1. Terus B aksen, berarti kan di sini A B aksen. Terus CD-nya di sini. Setelah itu A B C aksen D aksen. A B C aksen D aksen. Nah, selanjutnya yang kelima A B aksen C D aksen. A B aksen C D aksen. Yang terakhir A B C D aksen. Berarti di sini. Setelah itu kita kelompokkan si sisanya ini kan 0. Itu kita kelompokkan. Jadi kelompoknya ini bisa 2, 4 sama 8. Nah, kita dahuluin yang paling besar dulu. Kan di sini cuma bisa 4. Nah, terus di atasnya jadi dari sini Y sama dengan dari yang ke bawah dulu AB C aksen ditambah A B C aksen D terus A B C D oh ini
AB, C di aksen. Nah, setelah itu kita tambah sama yang di kotak 4 ini. Jadi AB, CD, terus AB, C di aksen, setelah itu AB aksen CD, nah terakhir A, B aksen CD. Setelah udah dapet kayak gini, kita sederhanain dari yang sini sampai ini. Ini A, dia kan nggak ada aksennya, berarti masuk. Aksen ini bisa diartikan 0. Jadi kalau misalkan 1 sama 0 ketemu, dia bakal habis. Nah, selanjutnya B juga nggak ada aksennya, jadi bisa. Setelah itu C. Nah, karena C di sini nggak ada aksen, jadi dia habis nih. Setelah itu D juga ada yang nggak ada aksen, berarti habis. Nah, yang buat yang pertama, berarti hasilnya cuma A, B doang. Selanjutnya, buat yang bawahnya, kita sederhanain lagi. A. Nah, A nggak ada aksennya lagi. Terus kemudian yang B ini ada aksennya nih, berarti dia nggak usah dituliskan. Selanjutnya C itu nggak ada aksennya, jadi kita tulis. Yang D dia ada aksennya lagi, jadi ya kita tulis. Nah, jadi output Y-nya itu sama dengan AB plus AC. Terus buat yang ketiga, kita buat rangkaian logikanya. Ini nah, A, B, C. Jadi cara menentukan rangkaian logika itu, A dikali B ini tuh maksudnya dikali. Jadi A sama B itu kita gabungin, kalau kali itu dia sama aja pakai gerbang N. Kita N kan. Selanjutnya ada A sama C. Nah, berarti si A ini kita N-kan lagi sama si C. Nah, setelah itu ada si tambah ini pakai gerbang OR. Jadi hasil ini sama ini kita OR. Nah, gerbang OR itu jadi rangkaian logika dari penyederhanaan keymap yang soalnya ini seperti ini. Ini outputnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, untuk penyederhanaan itu ada minterm dan maxterm. Untuk penjelasan mengenai minterm dan maxterm itu bisa dilihat di video berikut. Nah, selanjutnya ada maxterm dan minterm. Di sini kita ngebahas minterm dulu. Jadi minterm itu ada 2 syarat. Pertama,
variabelnya itu di-n-kan. Sedangkan untuk penjumlahannya itu di-or-kan. Selanjutnya kita buat table key map. Nah, kalau udah, kita tinggal lihat nih di si Y-nya. AB, yang pertama A, B, C aksen. A, B, C aksen, berarti di sini. Kemudian A, B aksen, C. A, B aksen, C. Di sini juga. Selanjutnya A aksen, B aksen, C aksen, berarti di sini. Terus A, B aksen, C aksen, berarti di sini. Terus kita gabungin ini sama ini. Sama bawah. Berarti Y-nya sama dengan dari sini dulu A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian setiap penjumlahan itu kita di-or-kan, berarti tambah. Cara cepatnya biar nentuin si Y-nya, A aksen sama B aksen kan. Lihat bawahnya sama C. Berarti C ini nggak sama nih, berarti kita hapus saja. Berarti hasil yang buat yang bawah ini A, B aksen. Kemudian ditambah lagi ini AB. Nah, C-nya ini udah sama kan? Berarti si B-nya ini yang enggak ada, berarti ya hasilnya AC. Selanjutnya kita buat rangkaian logikanya. Nah, di sini A aksen, B aksen, C aksen, A, B aksen, plus A, C. Jadi awal itu kita tentuin si A, dia sama si C kan. Terus di N. Setelah itu ada A sama B aksen. Karena B aksen, jadi sini kita pakai inverter kayak gini. Nah, terus kita N-kan lagi. Setelah itu A aksen, B aksen, C aksen. Berarti sini terus kemudian C-nya.
terus kita N-kan lagi. Nah, setelah udah di N-kan, kita jumlahi OR. Jadi untuk nilai minterm yang Y-nya A, B, C aksen ini, rangkaian logikanya seperti ini. Yang kedua ada maxterm. Nah ini berlawanan dari si minterm tadi. Tadi kan syarat. Sekarang syarat si maxterm itu setiap variabel di OR-kan. Sedangkan buat si penjumlahan itu di N-kan. Nah, perbedaannya seperti itu. Terus kita buat sekarang tabel key map-nya. Sama kayak tadi minterm A, B, C. Berarti A, B aksen, C aksen. Berarti di sini. Terus A aksen, B, C. Ini aksen semua. Kemudian A plus B plus C aksen. Selanjutnya A, B aksen, C. A, B aksen, C. Berarti di sini. Kemudian kita buat sederhananya. Nah, itu dengan cara ini sama ini, terus ini sama ini. Nah, ini sendiri. Kenapa ini sendiri? Karena nilai ini nggak bisa digabungin sama ini. Soalnya ini udah 2 kali digabungin sama ini. Ini sama ini sama ini. Jadi nggak bisa digabungin lagi. Setiap nilai itu cuma bisa digabungin 1 kali doang. 2 kali. Selanjutnya kita bikin outputnya. A, B buat yang ini. Kemudian A plus B terus di OR kan atau dikali. Aksen, B aksen. Ini berarti coret nih si A nya. Bisa B aksen C. Setelah itu A, B aksen sama ini berarti hasilnya A, B aksen. Nah, jadi output dari penyederhanaan si Y ini hasilnya seperti ini menggunakan maxterm. Selanjutnya rangkaian logikanya sama kayak tadi minterm ya. Kita buat dulu A, B, C. Kemudian si A nya itu sama B di OR kan. Terus si B nya lagi di not sama C. Itu kita nah, setelah itu A plus B aksen. Berarti B aksen di sini sama A.
kita orkan lagi. Kemudian kita terakhir di end-kan. Nah, ini rangkaian logika menggunakan Markström untuk si outputnya ini dan penyederhanaannya yang ini. Cukup sekian pembahasan tentang praktikum elektronika dasar ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam penyampaian saya masih kurang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.